wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Zahara dengan NIM 1915401103 dari reguler 3 tingkat 1. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara pemeriksaan fisik bagi ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Mawar Zahara yang hari ini bertugas. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Kesi. Oh, Ibu Kesi. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya mau memeriksakan kehamilan saya. Oh, Ibu ingin memeriksakan kehamilan. Baik Ibu, jika Ibu ingin memeriksakan kehamilan, maka nanti kita akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik Ibu. Namun sebelumnya kita akan mengambil beberapa data. Apakah Ibu setuju untuk melakukan pengambilan data? Oh, iya Bu, setuju Ibu. Baiklah, kalau Ibu setuju, maka silakan Ibu tanda tangan di sini ya Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, saya mulai ya Ibu. Ya, Dimulai yang pertama, nama lengkap Ibu. Kesi Wulandari, Kesi Wulandari. Baik, umur Ibu 25 tahun. 25 tahun. Agama Islam, Islam. Suku bangsa Ibu Jawa, Jawa. Pendidikan terakhir Ibu sarjana pendidikan, sarjana pendidikan. Pekerjaan Ibu guru, guru. Alamat Ibu Buring, Buring. Lengkapnya Ibu nomor 12, nomor 12. Nomor telepon Ibu yang aktif agar saya bisa menghubungi 0812 12 3456 3456 789 789 10. 10. Baik Ibu, itu merupakan data Ibu ya Ibu. Baik Ibu, saya akan mengambil data suami Ibu ya Ibu. Dimulai dari yang pertama, nama lengkapnya Wildan, Wildan. Umur 26 tahun, 26 tahun. Agama Islam, Islam. Suku bangsa Jawa, Jawa. Pendidikan terakhir sarjana hukum, sarjana hukum. Pekerjaan polisi, polisi. Alamat sama ya, Buring Kencana nomor 12 ya Ibu. Ibu selanjutnya nomor telepon, biar jika nomor telepon yang di atas tidak bisa saya hubungi, saya punya nomor telepon suami Ibu. Baik Ibu, nomor teleponnya 0852 52 6933 6933 8321. 8321. Baik Ibu, sekian merupakan data dari Ibu dan suami. Kita lanjutkan dengan anamnese selanjutnya. Baik Ibu, sebelum kita melanjutkan anamnese, apakah Ibu memiliki keluhan-keluhan lain? Iya ada Bu. Tidak ada ya, baik. Jika Ibu nanti ke depannya mengalami keluhan-keluhan, jangan sungkan ya Ibu ya untuk menghubungi saya atau datang ke sini, jadi kita bisa periksakan gratis. Baik Ibu. Sekianlah pengambilan data-data, kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya ya Ibu. Iya. Baik Ibu, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, saya akan menjelaskan ya Ibu ya apa saja pemeriksaan yang akan kita lakukan. Jadi pemeriksaan fisik ini akan memeriksakan Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita melihat bagaimana kondisi dari ujung rambut Ibu, lalu ke mata, hidung, ke telinga, lalu mulut, lalu kita juga melihat apakah ada pembengkakan kelenjar, lalu juga kita melihat nanti apakah pernapasan Ibu terganggu dan juga irama jantung Ibu apakah normal atau tidak. Lalu nanti kita juga akan memeriksakan pemeriksaan pada kandungan Ibu ya Ibu ya, dengan mendengarkan denyut jantungnya. Lalu kita juga akan melakukan pemeriksaan pembersihan daerah kewanitaan Ibu agar daerah kewanitaan Ibu tetap terjaga kebersihannya. Ya. Baik Ibu, kalau begitu saya mulai ya Ibu. Ya. Memulai pemeriksaan fisik, Ibu saya persilakan untuk buang air kecil dulu ya Ibu ya. Ya. Ibu silakan Ibu ke kamar mandi, nanti jika sudah selesai Ibu kembali lagi ke sini ya Ibu. Baik. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan fisik. Di sini sudah ada beberapa alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada bak instrumen, lalu ada spekulum, lalu ada stetoskop, ada tensi,
lalu ada reflex hammer, lalu ada bengkok, lalu ada pita ukur, lalu ada kom berisikan kapas alkohol, lalu ada monokuler, lalu ada center, ada APD sederhana, ada pita lila, dan juga jangka panggul. Pemeriksaan, bidan mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan 6 langkah. Baik Ibu, sudah ya Ibu ya? Baik, saya dulu ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan mengukur tinggi dan berat badan Ibu ya Ibu. Mari Ibu saya bantu. Baik, silakan naik ya Ibu ya. Baik silakan turun Ibu. Baik Ibu, silakan berdiri di sini Ibu. Baik, saya akan ukur tinggi badannya ya Ibu. Baik Ibu, silakan bergeser. Baik. Baik Ibu, silakan duduk Ibu. Ibu, sebelum kita mulai, saya tutup dulu ya Ibu pintunya agar privasi Ibu terjaga. Baik Ibu, Ibu tadi datang ke sini sama siapa? Bareng suami. Oh, bareng suami. Suaminya nganter naik mobil, motor, Naik motor Ibu. oh naik motor ya. Ibu kalau duduk seperti ini terasa nyaman? Iya. Terasa nyaman ya Ibu ya. Ibu juga terlihat bahagia hari ini, mungkin karena diantar suami ya Ibu ya. Iya, baiklah Ibu, kalau begitu saya akan mulai ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lila atau lintang lengan atas pada ibu hamil. Ini bertujuan untuk mengukur apakah ibu hamil sudah tercukupi atau belum. Pengukuran lila dilakukan dengan pertama-tama membuka lengan bagi ibu sampai ke atas, lalu mengukur dengan meletakkan pita lila dari tulang bahu ke siku, lalu dibagi dua. Dari pengukuran lila itu terdapat 27 cm. Silakan Ibu berbalik ya Ibu, pelan-pelan lagi Ibu. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan umum terlebih dahulu ya Ibu ya. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu. Saya buka ya Ibu ya. Baik. Baik, tekanan darah Ibu 100/80, normal ya Ibu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh Ibu ya Ibu. Sebelumnya silakan Ibu bersihkan terlebih dahulu ketiak bagian dalam Ibu, tangan yang sebelah seberangnya Ibu ya. Baik Ibu, saya bukakan kancinya ya Ibu ya. Baik, sudah Ibu? Sudah. Sudah. Silakan masukkan termometernya Ibu ke ketiak yang sudah dibersihkan.
Baik, silakan tangannya untuk letakkan di atas dada. Baik, selanjutnya saya akan mengukur nadi ibu ya ibu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan kepala, yaitu untuk melihat apakah ada kotoran di kepala ibu, benjolan-benjolan, bengkak-bengkak, dan juga kita melihat warna dari rambut ibu. Maaf ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya ibu ya di bagian rambut ibu. Saya izin membuka jilbabnya ya ibu ya. Bisa lihat ya ibu ya. Baik, terlihat di sini bahwa rambut ibu bersih ya ibu ya, lalu tidak ada benjolan-benjolan. Rambut ibu juga alhamdulillah hitam, lalu tidak ada kotoran-kotoran. Baik ibu, saya akan lanjutkan ke bagian mata. Untuk bagian mata, yang kita periksa adalah bagian sklera dan juga konjungtiva. Kita melihat apakah skleranya berwarna putih ataukah berwarna lain. Contohnya ialah berwarna kuning. Jika sklera berwarna kuning, artinya ada indikasi bahwa sang ibu mengalami hepatitis. Lalu kita juga melihat bagian konjungtiva. Apakah bagian konjungtiva ibu berwarna merah muda atau berwarna pucat? Karena jika konjungtiva ibu berwarna pucat, artinya ada indikasi bahwa ibu mengalami anemia. Maaf ibu, saya periksa ya ibu ya. Baik, sklera ibu warnanya putih, bersih, alhamdulillah. Maaf ibu, saya buka ya ibu ya. Konjungtiva ibu juga alhamdulillah merah muda, tidak pucat ya ibu ya. Artinya ibu tidak ada indikasi anemia dan juga penyakit hepatitis. Baik ibu, saya periksa dulu ya ibu ya, apakah reaksi pupil ibu bagus atau tidak. Ibu, baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Di bagian hidung kita melihat apakah tulang pada bagian hidung ini rata, dan juga kita melihat apakah di dalam bagian hidung terdapat tonsil atau tonjolan pada hidung. Maaf ibu, saya periksa ya ibu ya bagian hidungnya ya ibu ya. Maaf ibu, kita buka. Baik. Di sini tulang ibu tidak ada retakan atau patahnya ibu ya pada bagian hidung, tidak ada tonsil juga pada bagian dalam hidung ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga ibu ya ibu ya. Maaf ibu, saya periksa dulu ya ibu ya bagian sebelah kanannya. Baik, di sini terlihat bersih, kuping ibu juga daun telinganya normal. Maaf ibu, yang sebelah sini ibu, di sini juga terlihat bersih, tidak ada peradangan. Daun telinga ibu juga terlihat normal. Baik ibu, selanjutnya saya akan meriksa bagian mulut ya ibu ya. Di bagian mulut ini kita melihat apakah ada karies gigi, lalu kita juga melihat apakah ada mukosa, dan juga bagian gusi ibu apakah terlihat pucat atau tidak. Karena di bagian gusi jika terlihat pucat artinya ada indikasi bahwa ibu mengalami anemia. Baik ibu, silakan buka ya ibu ya mulutnya. Bisa julurkan lidahnya ibu. Baik, di sini terlihat bahwa tidak ada karies gigi ya ibu ya. Lalu tidak ada mukosa juga, mukosanya terlihat sehat. Lalu terlihat juga bahwa gusi ibu merahnya merah muda, tidak pucat, artinya tidak ada indikasi bahwa ibu mengalami anemia. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher ibu untuk melihat apakah vena jugularis, lalu kelenjar tiroid, dan juga pembuluh limfe ibu normal atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bawah leher ibu ya. Pemeriksaan di bawah leher ini untuk melihat apakah terdapat pembekakan pada kelenjar ibu, dan juga kita melihat apakah vena ibu normal atau tidak. Ibu, saya sentuh dulu ya ibu ya kelenjarnya. Tidak. Ini juga tidak. Maaf ibu, bisa tolong menelan? Tidak ada pembengkakan. Maaf ibu, bisa ibu miringkan kepala ke sebelah kanan? Ya. Bisa tolong miringkan ke sebelah kiri ibu? Selanjutnya
adalah pemeriksaan paru-paru dan juga jantung. Pada pemeriksaan paru-paru, kita melihat apakah ada indikasi bahwa ibu mengalami sesak nafas atau ada ciri khas seperti bunyi. Lalu untuk jantung, kita melihat iramanya, apakah irama jantung ibu normal atau tidak. Mas Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada penampasan dan juga jantung ibu ya Ibu ya. Saya izin ya Ibu ya untuk membuka baju ibu. Maaf Ibu, saya tarik ke atas sedikit ya Ibu ya. Baik. Ibu bisa tolong tarik napas panjang. Silakan hembuskan perlahan. Tolong sekali lagi Ibu. Tarik, silakan dihembuskan. Pernafasan ibu bagus ya Ibu ya, tidak ada bunyi, tidak sesak juga. Jantung ibu juga iramanya bagus, alhamdulillah normal. Ini ialah pemeriksaan payudara. Sebelum melakukan pemeriksaan payudara, ibu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya ke bagian atas. Pemeriksaan payudara ini ialah untuk melihat apakah kedua payudara ibu simetris atau tidak, lalu untuk melihat apakah ukurannya sama atau tidak, ada kemerahan atau tidak, dan juga kita melihat apakah puting ibu menonjol atau tidak. Selain itu, saat ibu mengangkat tangan, kita juga memperhatikan apakah ada retraksi pada ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ya Ibu ya pada payudara Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu mengizinkan bagi saya untuk melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu? Iya. Baik, jika Ibu mengizinkan, saya izin ya Ibu ya untuk melakukan pemeriksaan payudara. Sebelumnya saya buka ya Ibu ya bajunya. Baik, maaf Ibu. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan, Ibu saya persilakan ya Ibu ya untuk mengangkat tangannya ke bagian atas. Mari Ibu. Baik. Di sini kita dapat melihat bahwa kedua payudara Ibu simetris, lalu ukurannya juga sama besar, tidak ada kemerahan di bagian areolanya, lalu puting Ibu juga menonjol dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan melakukan palpasi kepada kedua payudara Ibu untuk melihat apakah ada massa, pembesaran limfe, dan juga apakah sudah ada kolostrum atau belum. Maaf Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada payudara Ibu dengan cara melakukan sentuhan-sentuhan tertentu. Apakah Ibu setuju jika saya menyentuh payudara Ibu? Iya. Baik Ibu, jika Ibu setuju, saya izin ya Ibu ya untuk memulai. Baik, di sini terlihat bahwa tidak ada pembesaran limfe ya Ibu ya, lalu alhamdulillah juga tidak ada kolostrum. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Di sini kita melihat apakah ada jaringan perut Ibu, lalu kita melihat linea, nigra, dan juga strega gravidarum, serta kita melihat pergerakan janin. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut Ibu ya Ibu ya. Mari Ibu, saya izin untuk membuka bagian perut Ibu ya Ibu ya. Baik, di sini terlihat bahwa tidak ada jaringan perut, lalu tidak ada linea, tidak ada nigra atau strega gravidarum. Lalu maaf ya Ibu, saya pegang Ibu ya. Apakah terasa sakit Ibu? Tidak. Tidak. Baik. Ibu ada gerakan janin ya? Kita bisa merasakan di sini. Baik. Selanjutnya kita akan menengahkan uterus dengan kedua tangan. Ibu, saya tengahkan uterus bagian janin Ibu dulu Ibu ya. Baik. Tidak ada rasa sakit ya Ibu ya? Tidak. Tidak ada. Ibu kalau ada rasa sakit atau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ya Ibu ya. Jangan malu-malu. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran fundus uteri.
Baik ibu, ibu kalau di rumah kira-kira biasanya mengkonsumsi buah apa ibu? Apel. Apel ya ibu ya, baik. Kalau seumpamanya sayuran, ada yang ibu suka? Bayam. Bayam, bagus ibu, itu untuk menambah darah. Dianjurkan sekali loh ibu untuk memakan sayuran seperti bayam ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan seterusnya. Baik ibu, dari pemeriksaan tadi tinggi fundus uteri ibu 23 cm ya ibu ya. Saya akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya ialah pemeriksaan leopard. Untuk leopard 1, 2, dan 3 dianjurkan agar kaki ibu ditekukan. Dan untuk leopard 4 dianjurkan untuk kaki ibu diluruskan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard 1. Bertujuan untuk melihat bagian atas dari bagian fundus itu merupakan bagian apa dari janin, dan juga kita melakukan pengukuran fundus uteri dengan menggunakan jari. Baik, saya mulai ibu ya. Baik. Dari hasil pemeriksaan leopard 1 terdapat bahwa yang ada di bagian atas fundus uteri terasa kenyal, itu artinya itu merupakan bagian bokong dari janin. Lalu untuk bagian fundus uterinya, saat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan jari, tepat berada di pusat. Itu artinya diperkirakan bahwa umur kandungan ibu ialah 24 minggu atau 6 bulan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard 2. Pemeriksaan leopard 2 ini bertujuan untuk menentukan puka dan puki atau bagian apa yang berada di sebelah perut bagian kanan ibu, dan juga bagian apa yang berada di sebelah kiri perut ibu. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya ibu ya. Maaf ibu. Jika terasa seperti ada benjolan-benjolan kecil, itu artinya itu merupakan bagian dari ekstensial dari janin. Lalu jika ada bagian yang besar dan juga panjang, itu merupakan bagian dari punggung janin. Di sini terasa bahwa di bagian kiri dari perut ibu merupakan bagian dari ekstensial janin, dan sebelah kanan merupakan bagian dari punggung janin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard 3. Pemeriksaan leopard 3 ini bertujuan untuk menentukan bagian terendah dari janin. Di sini terasa keras melenting, artinya di bagian bawah dari bagian janin merupakan bagian kepala. Selanjutnya ialah pemeriksaan leopard 4. Pemeriksaan leopard 4 ini untuk menentukan apakah bagian terendah dari janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Maaf ibu, sebelumnya silakan ibu luruskan terlebih dahulu ya ibu ya, hati ibu ya. Saya mulai pemeriksaan dulu. Di sini masih terasa bagian keras, dan tangan masih bisa menyatu atau konvergen. Ini artinya bahwa bagian dari bawah janin belum masuk ke dalam pintu panggul. Namun jika bagian tangan berbentuk seperti ini atau divergen, artinya bagian bawah janin sudah masuk ke dalam pintu panggul, pintu atas panggul. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin, di mana pemeriksaan ini dilakukan pada bagian perut ibu yang terasa punggung janin. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ibu ya ibu ya. Sebelumnya ibu dapat mengangkat kedua tangan kembali ke bagian atas. Baik. Terasa di sini merupakan bagian punggung anak janin ibu. Itu artinya jantungnya berada di bagian kanan dari perut ibu ini. Baik ibu, jika saya tekan terasa sakit ibu? Tidak. Baik. Ibu, apakah terasa sakit ibu? Tidak. Tidak. Baik, maaf ibu, boleh saya pinjam tangannya?
pemeriksaan, saat kita memegang denyut nadi ibu terasa sama dengan apa yang kita dengarkan, itu artinya itu bukan merupakan denyut jantung janin. Namun jika iramanya berbeda, itu artinya merupakan denyut jantung janin. Adapun hasil pemeriksaan ini, denyut jantung janin dari anak sang ibu ialah 144 kali per menit. Baik ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan bagian perut ya ibu ya. Saya tutup kembali ya ibu ya. Baik, ibu sepertinya kelihatan bahagia sekali. Sepertinya karena ibu diantar suami ya ibu ya. Iya. Iya, ibu sering diantar suami untuk periksa? Iya. Iya, berarti suami ibu suami siaga ya ibu ya? Iya. Beruntung sekali ibu mendapatkan suami seperti itu. Untuk bagian kaki ibu tidak pernah ada bengkak juga ya ibu ya? Iya. Tidak pernah. Tidak juga ya ibu. Tidak pernah sakit-sakit ya ibu kakinya? Tidak. Untuk bagian kuku ibu rutin ya ibu membersihkannya? Bersih. Bagian kukunya bersih, bagian kuku kaki juga bersih. Untuk bagian kaki saya lihat ya ibu apakah ada varises atau tidak. Baik, tidak ada varises di kaki ibu. Pemeriksaan genitalia kepada ibu hamil. Adapun alat-alat yang dibutuhkan ialah senter, lalu penggunaan APD sederhana, lalu ada kapas untuk membersih, dan juga spekulum. Baik, saya akan mulai. Pemeriksaan dimulai dengan mengamati mons pubis, pola pertumbuhan rambut, dan pedikulosis, melakukan inspeksi pada labia mayora dan perineum, membuka labia mayora, kemudian inspeksi pada labia minora, klitoris, bagian dalam labia minora, vestibulum, orificeum uretra, dan introitus vagina, melakukan inspeksi pada introitus vagina, lalu memeriksa adakah hemoroid pada anus. Setelah melakukan pemeriksaan genitalia, bidan melakukan cuci tangan dengan cuci tangan 6 langkah. Pemeriksaan refleks ya ibu ya, ibu. Namun sebelumnya saya akan memeriksa bagian pinggang ibu dulu ya ibu ya. Ibu, ya. Apakah kaki sakit ibu? Tidak. Ibu, apakah kaki sakit? Tidak. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan ya ibu ya. Baik, bagus. Baik, bagus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan panggul. Pemeriksaan pertama ialah pemeriksaan distensia spinarum. Distensia spinarum letaknya ialah di bagian antara jarak antara spina ischiadica anterior superior sebelah kanan dan juga spina iliaca anterior superior sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 24-26 cm. Selanjutnya ialah pemeriksaan distensia cristarum. Distensia cristarum terletak di antara crista iliaca bagian kanan dan juga bagian kiri. Besarnya kira-kira antara 28 sampai dengan 30 cm. Selanjutnya ialah conjugata externa. Conjugata externa terletak di antara simfisis, maaf ibu, simfisis, lalu lumbal kelima dengan jarak 18 cm. Dan yang terakhir ialah pengukuran lingkar panggul. Pengukuran lingkar panggul dapat dilakukan dengan menggunakan pita ukur. Maaf ibu, saya akan melakukan pengukuran pita panggul ya ibu, lingkar panggul ya ibu. Maaf ibu, begini tolong begini ya. Ukuran panggul normal ialah antara 18
80 sampai dengan 90 cm dan ukuran dari panggul Ibu Casey ialah sekitar 89 cm. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan di sini Ibu dapat melihat ya Ibu ya bahwa berat badan Ibu sekitar 54 kg, lalu tinggi Ibu ialah 162 cm, lalu Ibu juga memiliki tekanan darah 100/80 dengan suhu 37,5 normal ya Ibu ya. Lalu pernapasan dan denyut nadi Ibu juga normal dengan pernapasan 18 kali per menit dan juga nadi ialah 86 kali per menit. Lalu dari pemeriksaan fisik Ibu, dari rambut Ibu bersih, alhamdulillah tidak ada kotoran. Lalu bagian mata Ibu juga, bagian sferanya atau bagian putih dari mata Ibu tidak berwarna lain selain warna putih, artinya tidak ada indikasi penyakit, salah satunya ialah penyakit hati atau hepatitis. Lalu di bagian bawah mata Ibu kami sebut dengan konjungtiva. Di bagian bawah mata Ibu ini tidak berwarna pucat, artinya Ibu tidak ada indikasi anemia ya Ibu ya. Lalu di bagian dalam hidung Ibu juga tidak terdapat tonjolan, telinga Ibu bersih, lalu di bagian mulut Ibu juga alhamdulillah bibirnya tidak pucat, giginya bersih, gusinya juga tidak pucat. Lalu untuk bagian leher Ibu tidak ada penjulan-penjulan ya Ibu ya, alhamdulillah. Lalu bagian urat atau kami sebut dengan vena itu juga terlihat normal. Lalu untuk pernapasan Ibu bernapas dengan baik, tidak ada bunyi nyik atau sesak nafas, irama jantung Ibu juga baik, alhamdulillah. Lalu untuk payudara Ibu simetris, ukurannya juga pas, sama, normal, tidak ada warna kemerahan. Lalu di bagian puting Ibu juga alhamdulillah menonjol ya Ibu ya, dan tidak ada tonjolan-tonjolan atau pembengkakan pada bagian payudara Ibu. Lalu untuk bagian perut Ibu tidak terdapat garis-garis, tidak terdapat warna-warna kemerahan, normal, alhamdulillah. Lalu untuk di bagian atas perut Ibu atau kami sebut dengan bagian fundus uteri itu ialah terindikasi bahwa bagian bokong ya Ibu ya. Lalu bagian bawah dari janin Ibu sendiri merupakan bagian kepala. Artinya posisi ini merupakan posisi normal dari janin ya Ibu ya, alhamdulillah. Lalu untuk bagian kanan dari perut Ibu merupakan bagian punggung janin. Sementara bagian kirinya merupakan anggota-anggota gerak dari janin itu sendiri. Lalu untuk denyut jantung janin Ibu, alhamdulillah normal, yaitu 144 kali per menit. Lalu untuk pembengkakan di bagian tubuh, alhamdulillah Ibu tidak ada pembengkakan, tangan dan kaki Ibu normal, Ibu juga tidak ada varises, dan juga alhamdulillah di bagian kemaluan Ibu, maaf Ibu ya, alhamdulillah sehat, bersih, tidak ada iritasi atau infeksi. Lalu dari pemeriksaan refleks Ibu juga alhamdulillah normal, dan untuk ukuran panggul, alhamdulillah ukuran panggul Ibu normal, tidak sempit, sehingga ini dapat dilakukan persalinan normal, insya Allah ya Ibu ya. Baik Ibu, dari sekian yang saya jelaskan, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Maaf Ibu, saya ingin bertanya, untuk di usia kandungan saya yang sekarang ini, baiknya itu saya memakan makanan yang seperti apa ya Ibu? Bagus ya Ibu ya pertanyaannya ya Ibu ya. Jadi untuk konsumsi makanan, Ibu sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sayuran contohnya seperti bayam, karena bayam itu banyak mengandung zat besi yang bagus untuk mengembalikan darah Ibu. Jadi kan Ibu di kandungan sekarang ini kan Ibu pasti kurang lebih pernah merasakan lemas ya kan ya. Jadi untuk menghindari itu Ibu bisa konsumsi bayam, dan bayam ini juga nantinya bisa mempermudah pelepasan plasenta saat melahirkan. Jadi nanti plasenta atau ari-ari tidak lengket Ibu jika Ibu mengkonsumsi sayuran dengan tepat, contohnya dengan mengkonsumsi bayam. Lalu untuk buah-buahannya juga Ibu bisa mengkonsumsi pepaya, pisang, lalu buah seperti apel ya, kesukaan Ibu itu bagus. Lalu Ibu juga bisa mengkonsumsi jeruk untuk menghilangkan rasa mualnya. Lalu saya juga sangat menganjurkan untuk Ibu meminum susu Ibu, karena susu merupakan penambah kalsium agar Ibu tetap kuat selama proses
kehamilan ini. Dan saya ingatkan kembali ya Ibu ya, tablet FE-nya tolong dikonsumsi sampai habis. Jangan nggak dikonsumsi, karena tablet FE ini merupakan hal paling penting Ibu dalam proses kehamilan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat proses persalinan nanti. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Ibu. Oh baik, jika cukup saya serahkan ya Ibu ya hasilnya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau memeriksakan kehamilannya. Semoga Ibu